Selamat malam teman-teman. Masih di tema dunia filsafat. Saya akan membahas mengenai filsafat sejarah. Sejarah manusia sejak diklasifikasikan ada sejarah India, sejarah Mesir kuno, sejarah Yunani kuno, kemudian ada Aztec, Maya. Di sana ada suatu kisah mengenai manusia yang membangun peradaban. Jadi manusia membangun suatu tata cara hidup. Yang pasti manusia itu adalah pro kehidupan. Mereka ingin menjalani kehidupan meskipun rintangan alam saat itu, juga terjadinya perang antar suku mungkin di sana, atau antar negara kecil bisa di Yunani kuno. Dan saat itu mungkin belum ada pemikiran tentang pemersatu, perdamaian dunia belum ada. Karena kebijaksanaan itu membutuhkan suatu proses. Bahkan orang menyadari tentang hak milik pribadi itu sangat lama sekali. Ketika zaman kerajaan ya yang memiliki hak itu adalah raja. Dan pemikiran mengenai hak individu, hak pribadi itu zaman modern. Dan terjadi di barat. Jadi ide itu akan bergulir dalam suatu waktu tertentu dan akan memakan korban, mungkin bisa demokrasi. Orang menyadari demokrasi ketika terjadinya adanya pemerintahan otoriter yang memakan korban nyawa. Jadi manusia ini membutuhkan suatu verifikasi pembenaran ya terhadap apa yang harus diperjuangkannya. Dengan berkembangnya kapitalisme, ide mengenai sosialisme juga tumbuh, meskipun lebih dulu sosialisme atau ide mengenai kesamaan, kesamarataan, tidak ada yang memiliki, saling mendominasi. Sedangkan kapitalisme adalah penguatan individu untuk mendapatkan kapital. Ini persoalan yang sangat berdialektika di sepanjang zaman. Sehingga Marx meruncingkannya tentang pertentangan kelas antara orang kaya dan orang proletar, borjuis dengan proletar. Jadi sejarah itu sebagai suatu dialektika bagi Hegel. Bukan hanya proses yang bersifat penggabungan, tapi ya kontestasi, pertarungan. Jadi sejarah ini adalah mengenai pertarungan. Ide ini sebenarnya di zaman Yunani kuno sudah ada, misalnya antara pergantian antara eros dan thanatos, cinta dan benci, bergulirnya sistem cinta benci. Cinta menghasilkan apa, benci menghasilkan apa gitu. Itu sistem pertentangan ini ya juga dirumuskan oleh Heraklitos. Perubahan, intinya ada perubahan. Pertarungan itu menginginkan suatu perubahan. Manusia dengan idenya sampai saat ini bisa menciptakan suatu tatanan hukum, tatanan sosial, sistem informasi saat ini udah maju. Bayangkan zaman dulu gitu ya, ketika mau merumuskan tentang hak asasi manusia di Yunani, ternyata yang memiliki hak untuk berpolitik adalah lelaki dan warga Yunani. Kalau orang di luar Yunani ya nggak bisa memiliki hak suara politik. Begitu juga dengan di Romawi juga. Orang Romawi ya di luar Romawi itu tidak memiliki hak politik di Senat itu untuk menentukan kebijakan dan memiliki hak privilege untuk
mendapatkan suatu keuntungan dalam bermasyarakat di sana. Jadi manusia itu setiap zaman itu akan melakukan dialektika. Hasilnya adalah inovasi. Sepertinya kita juga melihat bahwa sekarang orang lihat Gojek itu sebagai suatu problem solving untuk mengatasi kemacetan, untuk menambah lapangan kerja, ada Shopee Food. Itu kan suatu perkembangan teknologi yang bisa menjadi lapangan kerja. Menjadi YouTuber itu kan menjadi lapangan kerja. Orang bisa kaya kalau followersnya banyak, akan dibayar. Nah, manusia adalah sebagai pemerhati tentang sejarah dirinya, sejarah masyarakatnya. Dan karena kesadaran itulah yang selalu membuatnya selalu ingin memahami gitu. Selalu ada jeda yang dulu perkembangan sampai saat ini dan sekarang ada perkembangan yang lain. Manusia selalu memikirkan tentang inovasi dalam kendaraan, misalnya sekarang mobil ada Lexus, kemarin cuma ada Avanza, sekarang ada Mercy-nya Mercy Persi apa gitu, itu ada. Tapi ini sesuatu yang bersifat artifisial ya, dangkal sih. Di dalam sejarahnya pemikiran mengenai dialektika ini menjadikan seseorang menjadi kritis. Selalu menimbang mana yang lebih benar. Jika lebih benar, siapa yang lebih diuntungkan, atau keduanya untung atau salah satunya rugi. Ya seperti Marxisme itu kan pola untuk memahami bahwa terjadinya eksploitasi terhadap para buruh. Lalu sampai saat ini apakah buruh mengalami eksploitasi? Bisa saja mengalami eksploitasi, dan bisa saja dengan rayuan kapitalisme itu sudah diperbaiki dengan mungkin bonus, tambahan, kemudahan untuk pinjam uang, kemudahan kredit, mungkin saja itu suatu cara rayuan dari kapitalisme untuk memperbaiki sistemnya. Jadi mungkin buruh akan diam saja. Ya buruh yang mendapatkan fasilitas itu, tapi kalau buruh yang menderita ya pasti mereka akan selalu berdemo. Jadi memang kepentingan sejarah ini selalu harus mencermati tentang kepentingan. Apa sih kepentingan yang melandasi suatu kehidupan buruh, kehidupan orang perkantoran, orang politisi, ya kepentingan. Sejarah itu mempertimbangkan apa sih kepentingannya, dan kita ambil sebagai suatu hukum yang umum bahwa manusia itu memiliki kepentingan. Setelah semua sistem sudah mapan, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, ya tentu saja dia harus hidup. Bagaimanapun dia harus hidup di dalam suatu sistem itu, dan dia harus memainkan peran sebagai manusia. Nah, di sini dia akan bertahan, dia akan mencari keamanan, dia akan membesarkan dirinya. Itulah manusia. Jadi tema tentang filsafat yang selalu mencermati tentang kehidupan diri kita itu bukan hanya soal kesadaran gitu, tapi mencermati bahwa manusia kadang tidak tahu apa yang diinginkannya. Ini berarti manusia mengalami ketidaksadaran tentang apa yang harus dilakukannya gitu kan, sehingga lahirlah sejarah kegilaan misalnya. Jadi berfilsafat itu, apalagi mencermati sejarah, kita melihat bahwa manusia itu punya kepentingan, dan kepentingan ini berelasi dengan kepentingannya yang lain.
Dan inilah yang akan menyebabkan hadirnya konflik. Jadi dialektika itu sebagai suatu metode untuk memecahkan konflik, untuk menguji suatu kemapanan atau untuk menghancurkan suatu kemapanan. Jadi sejarah manusia itu adalah sejarah manusia yang dinamis, dan manusia akan terus melakukan suatu inovasi dalam kehidupannya. Sekarang kita hidup di zaman era informasi. Mungkin kedepannya kita akan berbicara tentang metaverse. Entah seperti apa, juga pemahaman dan penghayatan seperti apa. Suatu hari kita akan menjalaninya kalau kita masih hidup. Jadi manusia yang tidak bisa mencermati keadaan dirinya dan perkembangan masyarakat, dia tidak sadar sejarah sebenarnya. Terima kasih.